Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali lewat online sekalipun. Tapi karena online maka saya bisa menjangkau Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara yang saya tidak bisa jangkau dengan pelayanan-pelayanan onsite saya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan, untuk cara yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita bisa berjumpa secara pribadi sekalipun sekali lagi lewat online. Tetapi saya percaya hadirat lawatan Tuhan bisa terjadi dengan cara apapun dan bagaimanapun. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar bahwa kalau di Jepang itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak kecil dari pertama mereka masuk sekolah sampai kelas berapa begitu, mereka tidak dicekoki dengan pelajaran, tetapi mereka lebih kepada dididik lebih kepada attitude, ya, karakter, pembentukan karakter mereka terlebih dahulu dari kecil sampai umur sekian atau kelas berapa, nanti baru kemudian diberikan pelajaran-pelajaran seperti yang kita tahu di sekolah pada umumnya. Tetapi di awal-awalnya mereka selalu yang dipentingkan adalah karakter. Tapi saya pikir memang betul juga Bapak Ibu Saudara, orang mau sepintar apapun kalau dia karakternya jelek, for what? Tidak akan ada orang yang mau mendekat kepada dia, dan tidak akan ada jalan bisnis apapun yang terbuka bagi dia. Dan untuk apa kepintarannya kalau karakternya itu nggak benar? Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, mungkin orang tidak setinggi sekolahnya, tidak sampai S1, S2, S3 dan sebagainya, tidak sampai dan seterusnya sana. Tapi karena karakternya bagus, maka dia bisa diterima di pergaulan, dia bisa diterima di pekerjaan, dia bisa bahkan dipercaya. Orang yang karakternya jelek itu pasti tidak bisa dipercaya. Orang ragu untuk mempercayakan mereka sesuatu. Tapi kalau orang yang karakternya sudah begitu bagus, sekalipun mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi, kita mendapati pada kenyataannya berapa banyak orang-orang yang seperti itu menduduki posisi-posisi yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan saya tidak setuju dengan pendidikan tinggi, tetapi di atas dari pendidikan, karakter yang paling penting. Nah, itu sebabnya tema kali ini saya ambil pembentukan karakter. Tuhan sangat menuntut hal ini atas hidup masing-masing kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami akui di hadapan-Mu saat ini bahwa kami ini hanya tanah liat. Dan Engkaulah penjunan kami. Engkaulah yang memproses, membentuk kami sehingga dari tanah liat yang tidak ada harganya menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Terima kasih Tuhan, melewati segala proses dalam hidup ini, melewati segala pembentukan yang sekalipun seringkali terasa begitu menyakitkan, sama sekali tidak menyenangkan, bahkan mungkin pada saat kami diproses, kami berontak kepadamu, kami mengeluarkan kata-kata yang tidak benar tentang Engkau. Maafkan kami Bapa. Kami mau setuju dengan Engkau, whatever. Karena kami percaya setelah pembentukan itu, kami akan melihat hasil yang luar biasa yang Engkau dapati dalam kehidupan kami. Biarlah lewat hidup kami ini Tuhan, Engkau boleh disukakan, Engkau boleh disenangkan. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam ibadah online kali ini. Berikan kami hikmat marifat yang daripada-Mu sehingga kami dapat memperoleh banyak hal lebih daripada yang disampaikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau baca firman Tuhan dari kitab Ulangan 8. Kalau kita berbicara tentang pembentukan karakter, kita tidak bisa lepas dari bangsa Israel. Pelajaran yang kita bisa dapati.
Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini peringatan yang keras bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kolose 3 ayat ke-9 sampai ke-10, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun untuk sampai ke tanah perjanjian. Padahal kalau direnungkan, rasanya tidak mungkin Tuhan tidak mampu membawa umatnya dari Mesir ke tanah perjanjian dengan waktu yang lebih singkat, bukan? Buktinya, setelah dijajah turun-temurun, hanya dibutuhkan waktu 10 hari untuk bangsa ini dapat keluar dari Mesir. Bahkan dengan cara-cara yang begitu spektakuler. Mulai dari 10 tulah yang diturunkan hingga terbelahnya Laut Merah. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan memang mengasihi umatnya, mengapa ia sepertinya berlama-lama memimpin umatnya untuk masuk ke tanah yang telah dijanjikannya itu? Bukankah semakin cepat mereka masuk, berarti semakin cepat pula bangsa itu menduduki tanah perjanjian? Bukankah tanah itu memang diperuntukkan bagi bangsa Israel? Edwin Lewis Cole satu kali pernah mengatakan, Tuhan memang lebih tertarik kepada karakter kita daripada kesuksesan yang kita raih. Tentunya Tuhan pun ingin kita sebagai anak-anak yang hidup dalam keberhasilan, kemakmuran, dan hidup yang berkelimpahan. Namun, ia juga peduli dengan karakter yang unggul. Ia mau ketika kita sukses, maka kesuksesan itu juga harus ditopang dengan karakter yang mulia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 40 tahun itu lama sekali. Hanya untuk apa? Membentuk karakter bangsa itu. Mental yang mereka yang suka bersungut-sungut, mental yang gampangan, mudah terombang-ambing. Satu ngomong begini, iya loh, satu ngomong begitu, dibentuk hingga memiliki karakter yang tangguh. Maka dari itu, perhatikan saja perbedaan karakter yang ada pada generasi Joshua. Bangsa Israel berubah menjadi bangsa yang aktif berperang, menduduki daerah-daerah lawan, bahkan dengan cara-cara yang penuh dengan mujizat. Masing-masing kita memiliki tanah perjanjian, yaitu hidup bahagia tentunya, potensi yang maksimal, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang berhasil, dan lain-lainnya. Namun untuk kita bisa sampai ke sana, Tuhan ingin membentuk karakter kita terlebih dahulu. Sehingga ketika kita sampai di tanah perjanjian kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Kita tetap menjadi orang tua yang bijak. Kita tetap menjadi pekerja yang tekun, pemimpin yang murah hati, dan lainnya. Itu sebabnya, kalau saat ini kita sedang melewati tekanan, janji yang sepertinya belum digenapi, karir yang masih merintis, bisa jadi itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Masih tentang perjalanan bangsa Israel di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Dari Mesir maksud saya, menuju ke tanah perjanjian, di mana bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dalam 10 hari, tetapi membutuhkan waktu 40
tahun untuk dapat masuk ke tanah perjanjian. Dan sepanjang perjalanan selama 40 tahun itu, yang ada di dalam pikiran bangsa itu selalu tentang Mesir. Mereka selalu bersungut-sungut kepada Musa dan ingin kembali ke Mesir. Mereka selalu berdalih bahwa di Mesir lebih nyaman. Mereka selalu mengingat daging dan roti yang ada di Mesir. Bangsa itu sudah tidak ada di Mesir, tetapi pikiran dan hati mereka masih ada di sana. Sekali lagi, hanya perlu 10 hari untuk keluar dari Mesir, namun membutuhkan waktu selama 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari mereka. Tragis kan? Mesir melambangkan dosa hidup lama kita. Kita dulunya hidup dalam dosa, kutuk, dan termasuk orang yang dimurkai. Oleh anugerahnya, dengan kematian Yesus Kristus, kita ditebus dan keluar dari dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Namun pertanyaannya, meskipun kita tidak hidup di bawah kuasa dosa, tetapi apakah dosa masih ada dalam diri kita? Di saat kita bertobat lahir baru, serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi kita tetap perlu untuk mengeluarkan tabiat dosa dari dalam diri kita. Perlu proses setiap hari untuk menanggalkan manusia lama. Sifat egois, amarah, dengki, dan lain sebagainya. Dan selama proses itu juga, kita tetap perlu mendengarkan bimbingan dan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, begitu menerima Yesus, kita semua tidak secara otomatis menjadi malaikat tanpa celah. Selama masih ada di dunia, kita masih hidup bergumul dengan dosa. Sebab kita hidup di sebuah dunia di mana sekitar kita tetap jahat. Bahkan seringkali iblis justru akan menggoda dengan lebih gencar lagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tetap perlu diproses untuk membentuk karakter kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Tiap hari adalah sebuah perjalanan untuk mengeluarkan Mesir dari dalam diri kita. Ingat, keluar dari Mesir tidak menjamin mengeluarkan Mesir dari dalam diri kita. Kita perlu terus menyalipkan kedagingan kita hingga hidup kita dapat semakin bertumbuh dan dewasa. Karakter Kristus tidak dapat terbentuk dengan instan. Kita perlu menjalaninya dari hari ke hari. Hari ini pun tentu saja merupakan bagian dari prosesnya. Pertobatan adalah awal, namun perjuangan sebenarnya adalah menjaga hidup kita setelahnya. Itu sebabnya tetap setia, dan kita akan melihat hasil yang luar biasa nantinya. Sebab keberhasilan tanpa karakter yang benar bukanlah keberhasilan yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya biarlah melalui hidup kita ini, melalui karakter kita yang terus-menerus diperbaharui, hidup kita akan selalu menyenangkannya. Dan ini yang menjadi doa kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu
Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Biarlah tangan yang membentuk hati kita menjadi bejana bagi hormat kemuliaan-Nya. Sebagaimana Ayub katakan, sekalipun dia menguji, aku akan timbul seperti emas. Serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Letakkan hak atas masa depan, letakkan segala keinginan, letakkan semua ambisi kita di dalam tangannya. Biar dia memproses semuanya itu menjadi karakter dan pribadi yang dia sukai. Mari sekali lagi jadikan ini kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan
hidup kami dan kehendak kami Tuhan di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu selamanya dalam hidup kami. Hindalah Rabu, hina rabaya rabasyane hina. Jadilah kehendak-Mu. Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan Tuhan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama di saat beban masalah menghimpit hidup kami. Dengan berkeluh kesah kami datang kepadamu. Dengan kekecewaan kami berseru kepadamu. Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami menjadi patah hati dan tawar hati. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan, dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberikan kekuatan baru, sehingga semangat kami menjadi seperti burung Raja Wali, yang memberikan kelegaan kepada kami yang letih, sehingga damai sejahtera dan damai sukacita-Mu memenuhi hari kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi kami yang selalu memerlukan Engkau. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit dalam hidup kami. Terima kasih untuk selalu bersama kami melewati segala tantangan yang ada di hadapan kami, melewati segala proses dan pembentukan dalam hidup kami. Karena hanya bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Bahkan kami akan keluar dan timbul seperti emas. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Sebab berkat kekuatan di dalam segala proses yang ada dalam hidup kita itu datangnya daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong yang setia, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna, sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah. Pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita, membawa kita tinggal dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang khusus daripada-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.